Ya, baik udah di-record nih. Nah, ini, beberapa teknik untuk penyelesaian yang order 2 kemarin kan aksennya atau turunannya itu tingkat satu atau aksennya satu ya, ini aja. Nah, saat ini ada tambahan ketika dia ada komponen, order 2 ya, Y aksen 2 ya. Jadi ini bentuk umum ya, persamaan diferensial order 2 yaitu ini Y aksen 2 plus BX Y aksen plus QX Y sama dengan RX ya. Ini untuk, Px, Qx, dan Rx itu bisa konstanta, bisa fungsi ya, fungsi X ya. Fungsi X apa itu fungsi X ya? Contohnya ya X kuadrat, 2X ya, dan seterusnya, atau cuma 2 aja, konstanta saja nggak apa-apa gitu, harus fungsi X. Nah, ketika Rx itu sama dengan 0 atau di sini, saya tulis bernilai 0, maka bentuk berikut adalah merupakan bentuk homogen ya. Jadi bentuknya seperti ini, berubah menjadi Y aksen 2 plus Px Y aksen plus Gx Y sama dengan 0 ya. Jadi ini penulisan yang detailnya, tingkat 2 itu ini ya, D kuadrat Y per Dx kuadrat. Ini Y aksennya, D per Dx. Ya, solusi ya. Solusi dari ODE order 2 ini itu ada 2 kemungkinan, yaitu berupa solusi kosinus ya, cos atau sin atau penjumlahan keduanya, atau yang kedua itu berupa fungsi eksponensial. Kenapa? Karena ini kita akan buktikan ya, kenapa kok, solusinya itu bentuk cos dan sin. Jadi hasil solusinya itu pasti bentuk cos atau sin atau fungsi eksponensial. Karena dia spesial ya, fungsi eksponensial diturunkan dia nggak habis, begitupun sama trigonometri cos atau sin dia diturunkan nggak habis ya. Jadi, bukan fungsi trigonometri gini ya, misal ada fungsi trigonometri sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan karakteristik ya. Namun, fungsinya itu berupa ini, ya udah dia berdiri sendiri cos X, sin X atau penjumlahan. Nah, kita buktikan nih. Untuk persamaan ini ya, ODE order 2 Y aksen 2 plus Y sama dengan 0 ya. Jangan bingung ya, ini aksen 2 maksudnya ya D kuadrat Y per DX kuadrat ya. Plus Y sama dengan 0. Untuk semua nilai X, kita buktikan untuk solusi ketika ada Y1, Y2, dan solusi yang ketiga itu merupakan penjumlahan antara Y1 dan Y2, di mana setiap nilai Y ini dikalikan konstanta tertentu. Kita buktikan Y1 sama dengan cos. Kita buktikan apakah solusi ini memenuhi syarat ketika dimasukkan ke persamaan ini. Di mana solusi itu kan kita dimasukkan ke persamaan tersebut, itu dia sesuai. Ketika dimasukkan sini harusnya nilainya 0 ya, dan ini memang sebenarnya terbukti. Nah, kita buktikan dulu ya. Jadi kita substitusi ke persamaan Y aksen 2 plus Y sama dengan 0, Y-nya diganti cos X, sehingga dia harus diturunkan 2 kali, karena ini aksennya 2, plus cos X-nya ini yang sebelah kanan tetap ya. Ini harus terbukti sama dengan 0 ya. Turunan dari cos X, cukup menghafal 2 aja ya. Hafalannya yaitu turunan dari sin itu positif cos X, turunan dari cos X yaitu minus sin X ya. Kalau integral tinggal dibalikannya aja. Gitu ya. Jadi turunan hafalannya cuma nggak perlu saya tulis ya karena mudah hafalannya, yaitu turunan dari sin X jadi cos, ketika cos itu hasilnya minus sin X ya. Jadi turunan pertamanya minus sin X, diturunkan lagi 1 kali, sin X ini minusnya tetap ya, sin X-nya menjadi positif cos X, sehingga positif cos X dikalikan minus, ya minus ya. Jadi min cos X, ditambah cos X, nilainya 0, oh terbukti, sehingga ini solusinya. Solusi yang kedua yaitu sin X, kita masukkan, sin X aksen 2 plus sin X, yang sebelah kanan plus ini tetap ya. Yang sebelah kiri kita turunkan 2 kali, turunan pertama hasilnya cos X, turunkan lagi kedua yaitu min sin X. Min sin X tambah sin X ketemunya 0 dan terbukti. Yang kedua, yang ketiga atau yang terakhir yaitu ini solusi yang terakhir, solusi gabungan ya. Yaitu gabungan antara Y1 dan Y2 di mana masing-masing Y ini dikalikan konstanta ya.
A, terserah ya, lambangnya konstanta, entah itu A, C, B, E, D, E, A sampai Z, bebas. Ya. Ini A, Y1 tambah B, Y2. Nggak harus beda ya, bebas, sama atau apa. Nah, yaitu turunannya sehingga ini kita substitusi ya, kebersamaan Y aksen 2 plus Y dimasukkan dalam kurung A cos X plus B sin X aksen 2 yang sebelah kanan positif ini tetap ya. Kita turunkan satu kali dulu ya. A cos X turunannya min A sin X ya. Cos X turunannya min sin X. Jadi kalikan A min A sin X. Ini sin X turunannya cos X turunannya sin X. Nah, ini dua tingkat tuh, dua kali ya. Ini hasil turunannya. Konstanta kan tetap ya. Oke, ditambah ini. Nah, ini ketemunya minus masing-masing A cos X dan B sin X, jadi ketemunya 0. Terbukti ya. Nah, dari pembuktian tadi, solusi umum ODE untuk bentuk linear homogen ya, order 2 adalah ini. Yaitu Y sama dengan C1Y1 ditambah konstanta 2Y2. Kalau tadi kan tulisannya A dan B ya. Ini saya tulis C untuk umumnya sesuai dengan referensi di buku Girizik ya. Jadi persamaan 3 ini disebut sebagai solusi linearly independent. Jadi ini bentuk solusinya bentuk linear ya, dan dia independen, nggak terikat antara Y1 dan Y2. Dengan dua kondisi awal ya. Kalau turunannya order 2 itu kondisinya ada 2. Kalau yang kemana order 1 kan turunnya kondisinya cuma satu kondisi aja ya, agar bisa kita cari C konstantanya. Dan ini konstanta ada 2 yang berbeda sehingga kita ada 2 kondisi untuk menemukan 2 konstanta tersebut. Kalau ada 3 konstanta itu yang order 3 dan seterusnya itu pasti kondisinya ada 3 gitu. Kalau satu enggak ketemu semua entar. Jadi kondisi yang pertama itu ketika x 0 ya. Mula-mula. Dan kondisi yang kedua turunan ya. Ya kondisi kedua itu kondisi mula-mula untuk turunan pertamanya. Yaitu Y aksen 1 x 0 awal-awal nilai sekian. Jadi ntar akan ketemu. Langsung aja contohnya masih sama ya. Y aksen 2 plus Y sama dengan 0 persamaannya. Cuma ini ada tambahan diketahui dua kondisi. Ini nih, sampai Mas Abdul Hakim tulis coret ini. Ya, jadi diketahui dua kondisi yaitu Y0 sama dengan 3, Y aksen 0 sama dengan minus 0,5. Kalau ada yang ingin tanyakan langsung aja masuk nggak apa-apa ya. Ya, Y aksen 0 sama dengan minus 0,5. Jadi solusi umumnya ini ya, yaitu C1 cos X tadi ya, Y1-nya dan C2 sin X. C2-nya bebas mau dibalik-balik nggak apa-apa ya. C2-nya taruh sini, monggo dan seterusnya. Oke, kita cari kan tadi solusinya itu ya, ketemu itu Y0 sama dengan 3 ya. Ketika Y0 itu nilainya 3, kita substitusi nilai X0 ya. Sehingga C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Sin 0 nilainya 0 sehingga tinggal C1 saja kali 1. Ketemunya 3 C1-nya. Jadi yang kedua, kondisi kedua yaitu Y aksen. Jadi kita cari turunannya dulu ya. Dari solusi umum ini kita cari turunannya ya. Jadi turunan C1 cos X ditambah turunan C2 sin X. Karena penjumlahan ya turunkan satu-satu ya. Nah, jadi C1 cos X turunan pertamanya yaitu min sin X ya. Dikali C1. Terus sin X turunan pertamanya cos positif cos X ya. Kali C2. Jadi C1 kita ganti 3 tadi, yaitu 3 kali minus, jadi minus 3 kali sin X ditambah C2 cos X. Jadi nilai Y aksennya tadi minus 0,5. Y aksen 0 sama dengan min 0,5, di mana Y aksen 0 kita substitusi nilai 0, jadi min 3 kali sin 0 ditambah C2 kali cos 0 sama dengan min 0,5. Sin 0 itu nilainya 0 sehingga tinggal C2 kali 1 saja sama dengan minus 0,5 sehingga C2 min 0,5. Jadi solusinya yaitu Y sama dengan C1 cos X plus C2 sin X. Ya.
Kita ganti C1-nya 3, C2-nya min 0,5. Selanjutnya dari persamaan homogen tadi, ketika dia nilai P dan Q-nya itu konstanta, itu gimana? Ketika nilai P dan Q itu konstanta ya. Itu solusinya berupa fungsi eksponensial. Jadi kita mencari nilai Pak, R-nya ini. maaf, Apa? Pak. Ya. Interupsi, Pak. Mau tanya, Pak, slide sebelumnya, Pak. Ya. Dengan siapa ini? Yang bawah sendiri. Sahlul ya. Sahlul Hamdi, Pak. Ya, yang bawah sendiri, Yaitu yang Y sama dengan 3 cos X. Terus min 0,5 kok jadi sin X itu. Bagaimana, Pak? Agak bingung saya, Pak. Yang mana, yang mana? Lagi-lagi, sorry. Yang 3 cos X itu berarti hitungannya dari yang sebelumnya, Pak, ya? 3 cos X. Oh, yang bawah ini. sendiri, Pak. Jadi Oh ya, C1 ya. Jadi awalnya kan rumusnya ini ya. Y sama dengan C1 cos X plus C2 sin X. Nah, C1-nya kan nilainya 3. Terus C2-nya nilainya min 0,5. Ya udah, ketemu konstantanya Iya. di 3 cos X min 0,5 sin X gitu, Mas Alun. Iya, Pak. Sudah, Pak. Mengerti, Pak. Iya. Jadi ini sebenarnya kan kita mencari konstantanya C1, C2. Ya udah, karena ketemu tadi karena masih umum solusinya, belum ada nilai C1, C2, kita cari C1-nya ketemu 3, C2-nya ketemu min 0,5 sehingga persamaannya ini. Kalau di ujian atau soal, ntar kalau nggak diketahui kondisi awal, ya udah cukup sampai di sini aja ya. Ya. Iya, Kondisinya Pak. mencari nilai konstanta. Oke, gitu Iya, Mas Pak. ya. Mengerti, Pak. Iya, Sip. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, baik, selanjutnya yang lainnya langsung interrupt aja nggak apa-apa ya. Nggak perlu nunggu saya kasih waktu untuk tanya jawab. Ya, tanya jawabnya ada di pertengahan ini nggak apa. Nah, yang selanjutnya ketika P dan Q itu nilainya konstanta ya. Jadi solusinya yaitu berupa eksponensial ya. Sebenarnya eksponensial dengan trigonometri ntar ada hubungannya ya dia. Namun untuk kondisi ini ketika dia fungsi eksponensial, jadi kita mencari R-nya ya. Karena eksponensial dan trigonometri terutama yang eksponensial dia memiliki kriteria khusus ya. Contohnya ini, ya. Dia sebenarnya ordernya turunannya itu perkalian di pangkatnya. Ini kan fungsi eksponensial berupa E pangkat R kali X. X ini ya variabelnya, R ini konstanta pangkatnya ya. Jadi turunan pertama dari fungsi eksponensial itu turunan dari pangkatnya ini, turunan dari pangkat x pangkat 1 itu kan tinggal konstanta saja ya. Yaitu jadi konstanta di sini dikalikan eksponensial itu sendiri, yaitu eksponensial pangkat x. Nah, jadi kita tinggal bisa mengatakan bahwa turunan pertama itu sama aja nilai turunan pangkatnya yaitu berupa konstanta dikalikan fungsi fx ya. Karena fx-nya itu fungsi eksponensial. Terus turunan yang kedua, ini R-nya tetap dikalikan hasil turunan ini ya, yaitu R kalikan E pangkat Rx sehingga ketemu R kuadrat kali E pangkat Rx atau kita bisa katakan R kuadrat kalikan fungsi X atau fungsi eksponensial. Nah, ini udah bentuk pola ya. Jadi turunan pertama kalikan 1 kali. Jadi ini bentuk deret. Kalau turunan ini ibarat kayak deret ini geometri ya. Jadi dikalikan nilai konstanta R. Terus turunan kedua kalikan R kuadrat, turunan ketiga ntar kalikan R pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga eksponensial dan trigonometri sin cos ini nggak akan habis ya diturunkan. Kecuali selain itu contohnya X kuadrat, X pangkat 1000 atau apa diturunkan dia semakin berkurang semakin habis nilainya. Bisa habis sampai 0. Nah, dari persamaan ini ya, yang tadi ya, yaitu Y aksen 2 plus AY aksen plus BY sama dengan 0 dengan nilai P dan Q. Ini saya tulis A dan B, bebas ya. Entah C, itu berupa nilai konstanta ya.
Itu solusinya fungsi eksponensial. Kita buktikan dulu, kita buktikan dengan memasukkan ke persamaan ini ya. Masukkan ke Y aksen 2, E Rx, ditambah A E pangkat Rx, aksen 1, dan B kali fungsi E pangkat Rx. Kemudian, ya. Oh, enggak rame. Jadi ini diturunkan 2 kali, yang komponen kedua diturunkan 1 kali, komponen ketiga tetap ya. Ini tetap. Jadi komponen yang kedua 1 kali hasilnya R kali E pangkat Rx. Komponen yang kedua ketemunya R kuadrat E pangkat Rx ya ini ya. Nah, ini eksponensialnya kita keluarkan ya. Kita keluar dari kurung, kita pisahkan jadi tinggal R kuadrat plus AR plus B kalikan E pangkat Rx ya. Hingga ini E pangkat Rx pindah ke kanan ya. Jadi 0 dibagi eksponensial itu hasilnya tetap 0 sehingga tinggal fungsi kuadrat ya, yaitu kita sebut dengan karakteristik equation atau persamaan karakteristik yaitu R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Bentar, ini Pak, mau bertanya nih Pak. ya, monggo. Gini Pak, kenapa di akhirnya kan hasil 0 semua? Saya masih bingung nih Pak. Yang mana? Yang ini. Yang sekarang? Iya, yang bagian ini semua. Ya, ini kan bentuknya persamaannya ini. Nah, ini coret-coretnya. Ya, Ini ya. persamaannya ini, Mas. Ya. Mas siapa namanya? Enggak kelihatan. Abdul Hakim Pak. Nah, Mas Abdul Hakim. Ini kan persamaannya homogen, jadi sama dengan 0. Bukan maksudnya sama dengan ini jadi persamaannya dari Y aksen 2 plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Ini berupa persamaan. Ya. Oh. Ya, jadi kita mau buktikan ya bahwa untuk penyelesaian di komponen sebelah kiri sama dengan ini juga sama dengan 0 dengan solusi fungsi eksponensial gitu loh. Oh. Ngerti Pak? Masuk nggak? Iya, iya, ngerti sudah Pak. Ya. Masuk. Ini bentuk homogen ya. Jadi ini bentuk berupa persamaan. Ya contoh kayak persamaan kuadrat gitu loh ya. Persamaan kuadrat sama dengan 0. Ini fungsi order 2 sama dengan 0 karena homogen. Tadi nilai di kanan sama dengan ini 0 ya. Jadi ini kita mau buktikan yang sebelah kiri ini juga sama dengan 0. Kalau terbukti dengan memasukkan fungsi eksponensial, jadi fungsi eksponensial ini merupakan solusinya. Kita masukkan ke sini. Oke, kan ketemunya ini nih ya, R kuadrat plus AR, kan lanjut ya. Tadi plus B dalam kurung E pangkat Rx atau fungsi eksponensial. Saya sebut fungsi eksponensial gitu aja, biar lebih simpel. Terus fungsi eksponensial pindah ke kanan kan jadi 0 ya. 0 dibagi fungsi eksponensial sama dengan 0. Jadi tinggal ini, R kuadrat plus AR plus B. Jadi kita mau menentukan ini loh, nilai R-nya berapa ya. Agar ketika fungsi eksponensial dimasukkan ke persamaan ODE, ini dia terbukti sama dengan 0 gitu ya. Untuk membuktikan. Jadi dia solusinya. Sehingga mentoknya ketemunya ini, yaitu persamaan karakteristik, sehingga kita mau mencari nilai akar R ya. Ini A dan B kan udah ketemu ya pastinya ya. A dan B sudah ada dari soalnya, udah diketahui. Yang belum kita kan ini nilai R-nya. Kita mau mencari nilai konstanta di pangkat fungsi eksponensial ini ya. Jadi ketemunya ntar persamaan kuadrat, ya udah kita mencari nilai akarnya. Ada 2 metode ya. Dua perkalian pemfaktoran atau pakai rumus ya. Lebih amannya pakai rumus, kenapa? Karena kita nggak tahu ntar kalau dia pemfaktoran kan kalau nilainya bulat ya dan real. Kalau nilainya imajiner dan koma-komaan desimal itu sulit. Jadi pakai rumus yang ini apa? Min B plus minus akar ini. Oke. Nah, kan kita mau cari nilai R-nya ya. Ada 2 rumus, ini 2 rumus yang lebih rumus yang terbaru, ibarat penyederhanaan ya. Ibarat ini turunan dari rumus yang dasar. Rumus yang dasar kan ini ya. Sebentar. Rumus yang dasar itu ini ya. Yaitu semisal ini A ya. X kuadrat
ditambah Bx, nah ini jelek-jelekan kawan, ditambah C, masih ingat ya ini ya, sama dengan 0. Jadi nilai X-nya, nilai akarnya itu ada 2 ya, 1,2, yaitu min B ya, plus minus akar B kuadrat ya, min 4 AC dibagi 2A. Nah, ntar ketemunya kan X1 ya, dan X2. Nah, kalau tadi kondisinya kita cari R1 dan R2. Ya. Kalau ini itu kita cari R1 dan R2, jangan bingung tadi A dan B ya. Jadi untuk ini A dan B-nya dia beda. Kalau yang tadi kan A-nya itu konstanta di depan R kuadrat ya. Kalau ini A-nya itu ini yang di depan R pangkat 1 dan B-nya itu enggak ada C tadi ya. Kalau yang ini B-nya itu ya konstanta sendirian ya. Sehingga pakai rumus yang kedua ini. Bebas ya. Kalau pakai rumus yang tadi jadi B-nya itu yang ini, konstanta R pangkat 1, A-nya itu yang ini, C-nya yang ini. Kalau ini hanya komponen A dan B. Kenapa? Karena ini di depan R kuadrat nilainya kita set nilainya diketahui 1 ya. Ini fokus ini aja, bebas mau pakai rumus mana, yang ini atau yang tadi ya. Yang saya tulis di whiteboard tadi ya. Jadi R1 ini sama dengan setengah ya, min A plus atau plus minus ya. Plus minus akar A kuadrat min 4B. Nah, untuk yang minusnya yang ini R2. Bebas R2-nya mau yang positif, yang plus, atau yang negatif. Oke, kalau udah ketemu R1 dan R2, ya, itu ntar kita substitusi ke persamaannya. Tadi sama, kalau tadi kan bentuknya Y sama dengan C1 sin X plus C2 cos X. Ya. Kalau ini sin dan cosnya diganti E, eksponensial. Ya. Pangkat R1X ditambah C2 kali eksponensial pangkat R2X ya. Ini. Saya buat merah nih ya. Jadi solusinya ini ya. Bisa ini solusinya gabungan atau salah satu. Yang pasti kita ambil yang gabungan karena dia linear ya. Penjumlahan antara Y1 dan Y2 di mana masing-masing dikalikan C1 dan C2. Nah, dari persamaan kuadrat ini ya, R untuk mencari R itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, hasil akarnya itu merupakan angka real ya. Angka real itu ya dari minus atau positif ya, atau 0. Terus yang kedua itu dan yang pertama ini kondisinya kedua akar berbeda ya. R1 dan R2 itu beda nilainya. Untuk yang kedua sama nilainya real, namun R1 dan R2 itu nilainya sama. Yang kondisi terakhir yaitu R1 dan R2 itu mengandung akar min 1, di mana akar min 1 itu merupakan bilangan imajiner atau kompleks ya. Nah, ntar ini langsung contoh ya. Jadi kedua akar bilangan real untuk kondisi yang pertama ini ya, diketahui persamaan diferensial order 2 yaitu Y aksen 2 plus Y aksen min 2Y ya. Nah, dari kan langkahnya ini ya awalnya ya. Kita itu mau mencari karakteristik equation ya. Bisa pakai step ini, namun ini terlalu panjang, atau bisa langsung ya. Secara langsung sebenarnya dia membentuk pola. Jadi tinggal aja R kuadratnya itu ya Y aksen 2 itu sendiri. Terus AR-nya itu untuk Y aksen 1. Untuk konstanta B, dia konstanta dari Y pangkat 1 ya. Jangan samakan pangkat 1 dengan Y aksen 1, itu berbeda jauh ya. Saya bacanya ini aja guys, turunan Y order 1 ya. Itu untuk R. Nah, ini kan bentuk pola ya gitu. Nah, dari soal ini jadi kita bisa langsung tulis. Nah, ini kan penulisan yang diferensial sebenarnya. Ini hanya simplify ya. Ini di buku-buku internasional itu penulisannya seperti ini ya. Karena bisa dikatakan ini lebih simple, lebih hemat space. Kalau ini kan panjang space-nya ya. Makanya jangan bingung ya antara aksen dengan ini diferensial. Nah, dari sini kita bisa tentukan persamaan karakteristik tanpa mengikuti step seperti ini ya. Ini terlalu panjang. Langsung aja kita ambil
R kuadratnya itu ya dari ini, Y aksen pangkat 2 atau turunan Y order 2. R itu order 1, konstantanya kan nilainya 1 ini ya, 1 dikali dy per dx, sehingga di sini konstantanya juga 1. Nilai A-nya itu 1 kali R ya. Terus untuk B-nya itu merupakan konstanta dari Y ya, dari Y, ingat Y saja ya, atau Y pangkat 1 ya, yaitu min 2, sehingga dia min 2. Jadi yang R ini sebenarnya melambangkan turunan ya. Kalau R pangkat 1, jadi ini turunan untuk turunan 1 kali, R pangkat 2 turunan 2 kali. Udah ya, jadi bebas mau langsung gini atau ikuti langkah-langkah seperti ini nggak apa-apa. Dengan memasukkan ini kan kelamaan, langsung aja kita tentukan persamaan karakteristik. Yang penting tahu caranya ya, langsung aja. Oke, kalau udah mengetahui persamaan karakteristik, kita cari nilai R-nya. Ya. Nilai R-nya pakai rumus, saya ini pakai rumus yang kedua, atau pakai rumus yang whiteboard ini ya, bebas ya. Ini kan X ya, tadi itu R. Silakan pilih. Ya. Jadi ini kita pakai rumus yang ini, udah saya nggak perlu bahas. Tinggal untuk yang rumus yang kedua, yang baru ini, nilai A-nya 1, nilai B-nya min 2. Kita masukkan R1 ketemunya 1, ya. R2 ketemunya minus 2. Dari hasil R1 dan R2 ini, ya, kita masukkan ke solusi umum, yaitu C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X ya. R1-nya diganti nilainya yaitu 1, R2 diganti minus 2. Jadi ketemunya ini. C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat minus 2X. Dari hasil yang ketahui ini kan tadi diketahui kondisi awal ya, sehingga kita harus mencari nilai C1 dan C2. Kalau di kondisi di di dunia keteknikan, contoh-contoh soal itu pasti diketahui ya kondisi awal. Kalau nggak diketahui ya udah ini cukup dari selesai sampai di sini ya penyelesaiannya. Nah, diketahui dua kondisi awal yaitu Y0 sama dengan 4 atau bacanya Y ketika X sama dengan 0 atau X0 itu nilainya 4, nilai outputnya ya. Dan kondisi kedua yaitu turunan pertama dari Y dengan input X sama dengan 0, nilai outputnya yaitu minus 5. Untuk kondisi awal dulu nih, kita masukkan Y dengan input X sama dengan 0. Ya, kita substitusi X sama dengan 0, ketemunya C1 kali E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 0 sama dengan 4. Sesuatu pangkat 0 itu nilainya 1, sehingga ini hilang eksponensialnya, tinggal 1, yaitu C1 kali 1 ditambah C2 kali 1 sama dengan 4. Sehingga C1 sama dengan 4 min C2. Ini belum selesai ya. Terus yang kondisi kedua, kita cari turunannya dulu, turunan dari solusi umum ini. Ya, turunan pertama, ya, turunan pertama yaitu C1 kali E pangkat X aksen 1, ya, turunan dari E pangkat X ditambah C2 dikali turunan dari E pangkat min 2X. Hasil turunannya ini ya. Turunan eksponensial, kalau E pangkat X ya tetap dia, kalau nilai pangkatnya itu lebih dari 1, bukan 1, yaitu di sini kan min 2, jadi dia jadi konstanta baru, min 2 dikalikan C2 kali E pangkat min 2X. Oke, kita substitusi ya. Ya aksen ketika X sama dengan 0, inputnya 0, ya, itu nilai outputnya kan minus 5. Kita substitusi inputnya, X sama dengan 0, jadi ketemunya ini C1 kali E pangkat 0 dikurangi 2C2 dikali E pangkat 0. E pangkat 0 itu nilai 1, sehingga tinggal C1 min 2C2 sama dengan min 5. Kita substitusi yang dari kondisi awal tadi C1, terserah mau pakai substitusi atau pakai metode eliminasi ya. Jadi ada dua variabel. Kalau dulu SMP, SMA belajar eliminasi ya, yaitu dua variabel yang belum diketahui, pasti ada dua persamaan. Kalau ini saya substitusi ya, tinggal masukkan C1 sama dengan 4 min C2 ke persamaan kondisi kedua ini. Ini ya. Kita substitusi dari C1 ini ke persamaan kondisi kedua ya, kita masukkan ke C1 4 min C2 min 2C2 sama dengan minus 5. Jadi tinggal variabel C2 aja ya. Kita jumlahkan untuk komponen C2 dan yang selainnya kita kumpulkan min 5, 4 ini pindah ke kanan jadi minus, jadi ketemunya min 9, C2 ketemunya 3.
C2 ketemu, jadi kita bisa menghitung C1 ya. C1 sama dengan 4 min C2 ya. C2-nya diganti 3 sehingga 4 min 3 sama dengan 1. Oke, C1 dan C2 udah ketemu nih ya. Sehingga kita bisa menulis solusi akhir yaitu sama dengan E pangkat ya, C1 kali E pangkat X disandingkan 1, makanya di sini 1 ditambah C2 diganti 3 yaitu 3 kali E pangkat min 2X. Ini kondisi 1 ya. Kondisi 2 ya, yaitu contohnya ini, dia R1 dan R2-nya itu nilainya sama ya. Jadi persamaan ini kita tarik, tulis persamaan karakteristik Y turunan 2 kali Y atau Y aksen 2 itu menjadi R2 R kuadrat, terus min 10 dikalikan Y aksen menjadi R pangkat 1 sehingga min 10R ditambah 25Y itu menjadi konstanta 25 sama dengan 0. Kita cari nilai R1 dan R2, dan ini masih saya pakai rumus yang terbaru tadi, yang kedua, yang di referensi Kirzik. Ketemu R1-nya, ini kan nilai A-nya min 10, nilai B-nya 25 ya. Tinggal masukkan, ketemu R1 dan R2 nilainya sama, yaitu 5. Sehingga solusinya yaitu C1 kali E pangkat R1X ditambah C2 kali E pangkat R2X sama ya, yaitu C1 kali E pangkat 5X ditambah C2 kali E pangkat 5X. Kondisi ketiga, terakhir nih. Kondisi ketiga yaitu ini contohnya Y aksen 2 min 4Y aksen 1 ditambah 13Y. Sehingga persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ini tetap, min 4-nya tetap, dikalikan Y aksennya berubah jadi R, ditambah 13Y tinggal konstanta 13 saja, yaitu 13 sama dengan 0. Sehingga nilai A-nya itu min 4, nilai B-nya 13, saya masih pakai rumus yang tadi. R1 2, jadi untuk nilai R1 dan nilai R2 dengan plus minus, bebas yang plus itu yang untuk R1 atau R2 atau kebalikannya. Min A plus minus akar sekian, jadi ketemunya R1 2 itu ini setengah dari 4 plus minus 6I yaitu 2 plus minus 3I bagi 2 ya. Sehingga R1 saya ambil yang positif yaitu 2 plus 3I, yang R2 yang negatif 2 min 3I. Bebas R1-nya yang negatif nggak apa-apa. Oke, nanti maka solusinya adalah ya tinggal dimasukkan ya ke E pangkat R1X, R1-nya diganti 2 plus 3X, R2-nya diganti 2 min 3I. Ya. Terus X-nya dikalikan, dimasukkan dalam kurung sehingga 2X plus 3IX ya. Dan perjumlahan di pangkat itu bisa dipisahkan menjadi perkalian ya. Ini, jadi E pangkat 2X dikalikan E pangkat 3IX. Begitupun yang ini sama, yaitu E pangkat 2X, harusnya kalau pengurangan sama aja dibagi ya. Sama aja, E pangkat 2X dibagi E pangkat 3IX. Atau taruh atas, jadi tetap minus di sini. Ini ada yang sama ya, E pangkat 2X antara komponen C1 dan C2. Sehingga dikeluarkan dan dalam kurung C1 tinggal E 3IX ditambah C2 kali E pangkat min 3IX. Oke, ada yang tanyakan? Any question? Ya, Pak. Untuk solusi dari contoh pertama tadi, yang terakhir masih belum paham. Contoh pertama ya. Yang mana, Mas? Yang solusi terakhir. Nah ini. Y sama dengan itu. Ini. Tapi ini paham nggak, Mas Balul? Yang cara cari C1 dan C2 ini? Halo? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Nah, ini kan C1 udah ketemu 1 nih ya. C2 ketemunya 3. Nah, tadi kan persamaannya ini awalnya ya. Yaitu Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min 2X ya. Ya. Jadi C1-nya kita ganti karena ketemu konstantanya 1 sehingga 1 dikalikan E pangkat X, C2-nya diganti 3 sehingga ditambah 3 kali E pangkat min 2X. Begitu, Mas. Oh iya, Pak. Gimana? Masuk? Sudah. Makasih, Pak. Ya, sama. Yang lainnya? Pak, saya mau tanya. Mbak Rehan ya? Ya. Gimana? Yang kondisi 2, Pak. Kondisi 2. Oke. Ini ya, gimana? Yang ini.
Ini kalau misalnya nggak ditanyain C1 dan C2-nya berarti sampai situ aja. Iya, sampai sini aja ya. Jadi ini saya bedakan. Contoh 1 itu ada diketahui kondisi awal ya. Contoh 2 dan contoh 3 itu tidak diketahui kondisi awal, sehingga udah penyelesaiannya sampai di sini aja. Oh iya, ya Pak. Nggak perlu dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi mau kemana? Ya. Itu Mbak Rian ya. Ya. Ya, begitupun C3 juga sama. Ini case-nya nggak ada kondisi awal, sehingga ntar kalau nggak ada kondisi awal, ya udah cukup sekian. Kalau ada kondisi awal, ngerjakan sampai di sini, jadi itu belum selesai. Yang lainnya? Oke, karena nggak ada respon lagi, saya asumsikan paham, semoga paham ya. Untuk pertemuan selanjutnya masih bahas ini ya, yaitu orde 2 namun metode yang non homogen. Kalau ini kan yang homogen sama dengan 0, tadi pertanyaan Salul ya. Kok 0 semua. Nah, ini untuk yang homogen sama dengan 0, untuk yang pertemuan selanjutnya itu ketika sama dengan Rx ya. Jadi karena sama dengan ada nilainya. Itu pertemuan selanjutnya. Jadi Bukan saya Pak yang tadi Pak. Oh iya, gimana? Mas Hakimin yang tanya tadi yang 00. Oh ya Mas Hakim. Mas siapa tadi, sorry? Ya, Pak. Oh ya. Hakimin ya tadi ya? Iya Pak. Ya tadi. Ya itu ya. Jadi ini saya ini kok ya. Saya catat untuk yang aktif, yang tanya jawab atau apalah. Ya, kalau nggak ada terakhir, saya tawarkan nggak ada pertanyaan lagi atau udah cukup jelas. Pak Ketua tadi izin ya. Ya kalau izin atau apa langsung isi aja nggak apa-apa ya, nggak perlu PM, ditulis saja izinnya karena apa ya. Ntar ini kan saya upload lagi rekamannya, ya. Ntar bisa replay ulang ya, ketika malam atau sebelum tidur atau apa, kan tetap fleksibel. Bagi yang sinyalnya jelek saat itu ya bisa baca rekamannya besoknya terusnya, atau yang benar-benar terpelosok karena ada yang ini ya. Izin karena terpelosok sinyal sulit ya, ini ya bisa belajar PPT dan saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk tanya jawab kapanpun ya. Jadi saya ini di PPT ini saya step by step gitu ya. Jadi yang tanyakan monggo langsung PM ya, nggak apa-apa. Oke, itu dulu ya pertemuan kali ini. Alhamdulillah untuk kelas A udah selesai pertemuan yang keempat. Presensi jangan lupa. Dan saya tunggu ya tanya jawabnya, dan ini saya ulang lagi, pastikan untuk ujian beda semua ya. Ntar mungkin teksisnya mungkin saya kayak berbeda sendiri karena ini khususon matematika 3 ya terakhir ya. Jadi benar-benar sesuai dengan kemampuan. Ntar mungkin ada yang ujian offline, ada online. Yang offline bisa datang ke kampus di lab, yang offline nanti online gitu. Jadi bisa pilih ya. Ya kita karena Pak Ketua nggak ada, saya pimpin doanya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan surat al-asri dan sholawat 3 kali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau diskusi secara langsung. Kalau yang tanya langsung di grup gak apa-apa ya, biar teman lainnya biar bisa memantau juga ya. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan monggo kembali bisa lanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya N ya.